Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi baru aja launching si Vivo V21 5G ya. Sesuai namanya 5G berarti doi ini support jaringan 5G. Ya, bisa support 5G tentu berkat chipset yang diusung ya. Which is smartphone ini ya terbilang future proof lah, mengingat konon jaringan 5G bentar lagi masuk Indonesia. Anyway, jadi secara penampilan smartphone ini ya emang mirip kayak pendahulunya ya desainnya. Tapi sebenarnya ini rada beda, terus jeroannya tentu beda dan spek lainnya beda. Ya contohnya kayak spek layar sama kapabilitas kameranya yang kini makin ajib. Berikut reviewnya. Jadi secara desain sebenarnya ini sedikit improve, sekarang tambah ganteng ya karena dagunya kian menipis yang berujung pada panjang bodi yang kian compact, terus ketebalannya juga sedikit lebih tipis. Ya sebenarnya ini bodinya udah tipis dan sekarang makin singset lagi ya, ini ketebalannya 7,29 mm. Ya buat dikantongin di celana tentu lebih nikmat ya, slep gitu, nggak bikin pahamu jadi tebel. Dan klaimnya ini adalah smartphone 5G tertipis di Indonesia so far. Ya kalau bicara soal smartphone 5G di Indonesia sekarang masih dikit ya, kebanyakan ya smartphone flagship sih. Kelas mid-end ya baru dihitung jari ya. Jadi intinya smartphone ini klaimnya mengusung ultra slim matte glass design. Permukaan bagian belakangnya tuh menggunakan AG matte glass ya. Dilus-lus kayak gini bunyinya, dan ya ini nggak begitu cepat dekil sih. Dan sektor layar ini juga mengalami peningkatan, layarnya yang 6,44 inch FHD+, i3 AMOLED display kini mengusung refresh rate 90Hz ya. Yang ngikutin tren zaman now ya, dimana smartphone kini refresh rate-nya makin tinggi biar motion-nya kelihatan lebih smooth. Dan untuk dapetin warna layar yang lebih pop ala AMOLED ya silahkan ganti color mode-nya ke bright ya. Terus tingkat maksimum brightness-nya ya cukupan lah untuk pemakaian outdoor. Klaimnya 800 nits. Dan always on display-nya pasti juga hadir dan selalu aku hidupin ya. Dan beralih ke sektor kamera ya, aku mulai dari kamera depannya dulu. Ini Vivo nyebutnya 44 MP. OIS Super Night Selfie. Ya katanya sih terdapat ini ya, optical image stabilization di kamera depannya. Sesuatu yang jarang di zaman now ya. Beneran ada OIS-nya kan ya. Dan kemudian ini embel-embel Super Night Selfie berarti kamera depannya juga didesain buat selfie dalam kondisi cahaya minim. Tentu berkat hadirnya AI Night Mode ya, proses take selfie akan dilakukan beberapa detik, kemudian hasil fotonya akan tampak lebih terang dan improve. Night Mode kayak gini sebenarnya udah umum ya di smartphone zaman now. Terus spesialnya doi di mana? Ternyata spesialnya adalah hadirnya dual selfie spotlight di atas sini. Ini bukan flash ya, fungsinya sebagai fill light guna menerangi wajah ketika lagi selfie di tempat minim cahaya bahkan gelap. Ya lagi-lagi di zaman now sangat jarang smartphone yang punya pencahayaan depan kayak gini ya. Kalaupun ada lightingnya paling ya cuma ada sebiji doang. Yang aku suka adalah penampakan spotlightnya ini seamless ya, tersembunyi baru tampak ketika pas dihidupin doang. Dan belum lagi kemampuan beautifikasi yang ditawarin juga lagi-lagi komplit ya, khas Vivo V series lah. Mau dagunya lebih tirus, mau pipinya lebih tembem atau lebih slim, mau hidungnya lebih lebar atau lebih sempit, semuanya bisa ya. Ya terserah lah, mau dibikin glowing ini tuh segala macam kulitnya bisa ya. Customisasinya detail banget, bahkan ada opsi digital makeup juga. Ya jadinya nggak perlu nyalon ya. Jadi para ladies yang biasanya nyalon tiap minggu atau tiap bulan, mending duitnya ditabung beli ini aja ya, lebih ngirit. Dan gak cuman itu aja, terdapat panduan pose-pose juga ya, pose-pose stylish ala-ala ya mungkin kayak foto model ya. Jadi silahkan diikutin aja posenya ya, ada panduannya kayak gini. Intinya berkat dukungan kamera selfie-nya doi, semuanya bisa tambah cantik dengan low budget. Nah buatku pria, ketika selfie aku prefer opsi beauty-nya di default aja ya. Bahkan kadang aku offin kalau pengen tampilan yang apa adanya. Kalau para ladies kayak istriku, bojoku ya demen banget sama kemampuan beautifikasinya. Sektor perekaman video kini lebih nyenengin karena selain tetap terdapat opsi beautifikasi pula, akhirnya kamera depannya ada stabilization-nya. Tapi patut diingat ya, untuk dapetin stabilization yang lebih smooth kudu ngaktifin fitur yang namanya ini, steady face ya. Tapi field of view-nya jadi sedikit berkurang sih. Kalau fitur ini kagak dihidupin, sayangnya stabilization-nya terasa masih shaky, kagak sebaik stabilization yang ada di kamera-kamera belakangnya. Dan jangan lupa untuk manfaatin fitur dual selfie spotlight-nya ya. Kepake banget kalau kalian lagi vlogging, selfie vlogging di tempat yang minim cahaya ya. Hidupin.
better ya. Lalu untuk kamera belakangnya juga terdapat opsi mirip steady face yang dinamain ultra stable, tapi aku rasa stabilization default di resolusi FHD udah cukup baik sih. Kalau resolusi 4K sebenarnya ada sedikit stabilizationnya, tapi ya kagak smooth ya. Dan kualitas visual video terbaik ya didapetin dari resolusi yang 4K ini. Tes kameranya si Vivo V21 5G ya. Lagi sepedaan, jangan lupa olahraga ya. Dan tak lupa terdapat ini ya, apa jadinya? Mode video picture in picture sama dual view video kayak gini. Yang menarik adalah opsi kombinasi kamera yang mau dipakai itu ada banyak ya, tapi sayangnya kagak bisa di switch secara real time ketika lagi proses recording. Secara keseluruhan aku happy sama kapabilitas recording yang ditawarin oleh smartphone ini. Layak dipakai buat ini ya, vlogging, bikin konten, buat beauty influencer juga masuk banget ya berkat kemampuan beautifikasinya. Dan sekarang kualitas fotografi kamera-kamera belakangnya. Jadi kamera utamanya ini 64 MP ya. Vivo nyebutnya 64 MP OIS night camera. Terus ada multi mode camera 8 MP yang fungsinya sebagai super wide angle sama bokeh. Terus ada makro kamera 2 MP. Kamera utamanya cukup nyenengin sih buat jepret-jepret, apalagi terdapat OIS yang bikin stabil, mampu ngurangin shake ketika motret. Sangat berfaedah terutama pas nge-shoot pakai digital zoom 2 kali ya. Aku demen reproduksi warna yang dihasilin oleh AI scene recognition-nya, terus untuk dynamic range-nya ya cukupan lah. Kalau untuk kamera yang wide angle warnanya kadang cenderung lebih warm ya, rada kuning gitu, nggak tahu kenapa. Dan kalau low light via night mode, jadi kamera yang super wide angle mampu memberikan hasil yang lebih signifikan ya. Tanpa night mode hasilnya jeblok. Tapi via night mode hasilnya improve banyak ya, kelihatan dari detail yang better sama noise yang jauh berkurang. Kalau kamera yang utama sebenarnya kualitasnya udah cukup baik tanpa penggunaan night mode, tapi ya via night mode pastinya akan didapetin exposure yang lebih baik. Dan terakhir kamera makro ya, pendapatku simpel aja sih, kualitasnya B aja ya, nothing special, so-so biasa aja. Seharusnya bisa lebih baik ya kualitas makronya. Sekarang move on ke ini, kelengkapan fitur ya. Fingerprint sensor ada di dalam layar, support 5 sidik jari, kecepatan ngecasnya cepat. Begitu pula dengan face unlock-nya ya. Keadaan low light face unlock-nya juga tetap cepat. Sensor-sensor esensialnya komplit, NFC hadir. Ini NFC-nya multifunction, klaimnya bisa duplikat akses card ya. Yang sedikit disayangin adalah slot micro SD-nya hybrid, gantian nama slot SIM yang kedua. Ya buatku pribadi sih nggak masalah sih ya, toh aku selalu menggunakan single SIM, nggak tahu kalau kalian. Tapi juga karena ini internal storage-nya juga udah gede ya. Ini internal storage-nya 128 GB. Habis itu speaker ya. Speakernya aku rada kecewa karena speakernya cuman ada satu ya di bawah sini dan kualitasnya lagi-lagi so-so ya, nothing special. Berikut sampelnya. Move on ke performa, ditenagai oleh MediaTek Dimensity 800U. Ini memberikan performa yang khas smartphone mid-end lah, skor Antutunya termasuk gede, skornya segini ya. Performanya termasuk kenceng lah. Aku tes buat nge-Wild Rift dapat berjalan dengan stabil pada opsi graphic performance 60 fps. Peningkatan suhu yang dihasilin juga relatif adem ya, aku kira ya bakal rada panas, typical ya, you know lah. Dan berkat chipsetnya ini juga, si V21 5G ini mendukung dual mode 5G yang akan memberikan koneksi 5G yang lebih kuat daripada 5G biasa. Dan doi ini bisa dual SIM menggunakan 5G ya. Wow, kayak gimana tuh? Patut dicoba ya, tapi ya lagi-lagi sayangnya di sini belum ada jaringan 5G. Konon coming soon. Wah, di luar hujan nyata, semoga tidak berisik ya. Dan sekarang sampai mana nih?
Ya, yang unik, ternyata RAM 8GB-nya ini bisa di-extend ya. Jadi nambah kapasitasnya RAM 3GB. Total berapa tuh? Total jadi 8, 3, 12 ya. Ya, yang 3GB ini klaimnya ngambil dari space storage-nya. Secara teori ya berfaedah buat multitasking. Tapi dalam prakteknya aku belum nemu faedah real usage-nya ketika fitur ini dihidupin atau dimatiin. Intinya ya tetap sama-sama enak buat multitasking, minim app reloading ya. Aku rasa ini perlu diinvestigasi secara lebih lanjut pada pada lab test kali ya, untuk membuktikan kemampuannya. Dan terakhir baterai ya, kapasitasnya 4000 mAh, tergolong agak kecil di zaman now. Sisi positifnya tentu bodinya jadi slim lah ya, dan durasi ngecasnya juga jadi lebih cepat karena baterainya ya lebih kecil. Ini support 33 watt flash charge. Dari kondisi baterai 10% hingga 50% cuma butuh waktu 26 menit doang. Hingga kapasitas baterainya 99%, total durasi ngecasnya 1 jam 7 menit. Ya termasuk ngebut ya. Kalau battery life-nya tercatat aku cuma dapetin total standby 25 jam, tapi dengan intensitas usage yang relatif berat ya. Ini screen on time-nya aku dapet 6 jam 50 menit. Intinya mostly aku pakai streamingan Netflix hampir 4 jam. Terus nge-Wild Rift 1 jam 20 menitan, jepret-jepret foto selama 37 menit sekalian recording video ya. Itu pun always on display-nya aktif dan sisa baterainya juga masih 10%. Ya masih lumayan lah. Kesimpulannya ya, Vivo V21 5G harganya 5,799 juta. Bilang lihat overall speknya bisa bilang ini rada mahal ya, tapi oke lah. Doi udah support jaringan dual mode 5G di saat kompetitor sekelasnya ya umumnya masih pada 4G. Dan untuk sektor-sektor lainnya secara keseluruhan juga terbilang cukup baik kemampuannya. Ya intinya selain hal tersebut, menurutku smartphone ini cocok banget buat kalian para content creator ya, terutama buat para beauty influencer. Pastinya berkat kapabilitas beautifikasinya serta dual spotlight kamera depannya. Jadinya aktivitas selfie sama vlogging di cahaya yang minim jadi lebih praktis. Yowes, gitu aja review si Vivo V21 5G. Thank you for watching ya. Kalau kalian terbantu sama video ini silahkan dipencet aja like-nya. Kemudian follow juga IG sama Twitter @bangreview. Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you!